Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar metode numerik Python Google Colab. IMF Learning by doing. Metode numerik atau numerical method. Perhitungan matematika yang kurang lebih mendekati nyata. Jadi lebih ke akurasi. Kita akan menggunakan Python dan numerical method dengan buku Python Programming and Numerical Method. Oke, buku ini bisa diakses melalui browser, jadi bisa di-download PDF-nya ataupun Jupyter Python-nya. Oke, buku ini sangat rekomendasi sekali untuk belajar numerical method, di mana sudah ada bahasa pemrograman Python-nya. Oke, ledakan maut untuk belajar bahasa pemrograman Python dan numerical method. Oke, kita akan belajar terkait iterasi dan convergence, kemudian interpolasi, kemudian root finding. Nah, iteration dan convergence itu adalah tahapan atau sebuah proses yang singkat dan panjang, di mana sebuah proses itu bisa membutuhkan iterasi yang lama apabila tidak menemukan nilai yang diinginkan. Di mana nilai diinginkan itu adalah konvergennya. Oke, kita akan membahas juga interpolasi, di mana kita akan belajar Lagrange interpolation polynomial. Kemudian kita juga akan membahas root finding, yaitu bisection method, yaitu untuk menghitung akurasi persamaan yang sudah kita buat nantinya dengan metode bisection untuk menemukan nilai rata-rata yang akurat dengan bisection method setiap di iterasinya. Jadi kalau misalnya berulang iterasinya terus menemukan, maka akan berhenti sesuai dengan threshold yang dibuat. Oke, let's code, here we go. Yo guys, kita akan mempraktikkan codingan metode numerik Python, di mana kita akan memanggil library yang sudah kita tulis di kolom di sini. Ada library numpy, terus dia alisasi dengan np, kemudian numpy polinomial, dan dia singkat atau dialiasikan sebagai poly, kemudian matplot. Kemudian style use matplotnya menggunakan seaborn poster. Nah, kita akan mempelajari terkait iteration dan convergence. Ini akan melakukan iterasi sebanyak 1000. Oke, jika kita rubah ininya menjadi 10, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 10. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada while yang dihitung, di mana finalnya ada 13, akan dilakukan perulangan sebanyak 13. Oke, jika kita jalankan, maka sampai 13. Kalau misalnya kita ingin memperbesar, loopingannya bisa dilakukan seperti ini. Oke, akan menjadi 30. Kemudian di sini ada cara melakukan looping selamanya, dan ini tidak safety, jadi berbahaya karena komputer akan melakukan eksekusi secara terus-menerus. Tapi sebelum itu, kita akan mengkomen terlebih dahulu, kemudian kita akan menjalankan. Maka secara otomatis akan mengulang sebanyak mungkin. Oke, kita stop dulu, karena ini berbahaya. Oke, kita bisa stop. Kemudian kita akan menggunakan import numby-nya akan dihilangkan karena sudah diinisiasikan di atas. Tapi sebelum itu kita cek lagi apa numby. Oke, sudah di atas numby-nya, dan kita jalankan. Nah, di sini adalah iteration dan convergence, di mana convergence-nya itu adalah nilainya 0,001. Kemudian ini untuk menghitung jumlah iterasinya. Oke, kemudian di sini kita peroleh adalah sebanyak 20 data. Dari mulai 0 hingga 20. Oke,
numpy.linspace itu adalah library NumPy untuk bisa mengenerate data. Oke, Y di sini adalah rumusnya, formulanya, kemudian akan dihitung dengan ini. Oke, di sini udah dihitung, kemudian diambil iterasinya, kemudian epsilonnya itu 0,001, kemudian di looping. Nah, ini ya menghitung konvergennya 0, berfungsi untuk memperoleh konvergennya dan stopnya di mana. Oke, di while true, dimana while true tadi sebelumnya itu tidak ada if, sekarang ada if-nya, ini untuk menghentikan atau sebagai titik konvergennya atau titik threshold-nya. Oke, diperoleh kalau misalnya dijalankan pada baris kelima, berhenti karena nilainya sudah kurang dari 0,01. Oke. Kemudian jika kita plotkan, maka berbentuk seperti ini. Maka nilai yang naik itu akan berhenti di sini. Padahal nilai yang lain masih banyak, jadi tergantung epsilonnya. Kalau bisa epsilonnya itu diperbesar menjadi 0,1, maka supaya ini terlihat, kita rubah ini menjadi 10. Oke, kita rubah, kemudian kita eksekusi, maka diperoleh pada baris 9. Maka secara otomatis, kalau kita jalankan kembali di sini, maka konvergennya akan bergeser. Oke, di sini kita sudah mengerti terkait iterasi dan konvergen di metode numeric analysis. Kemudian kita lanjut ke interpolation. Nah, interpolation di sini banyak metodenya, yang kami tunjukkan di sini adalah range polynomial, di mana ada rumus yang sudah disepakati, yaitu X kurang XJ dibagi XY kurang XJ, di mana L adalah Lagrange-nya. Kemudian diperoleh rumusnya di buku yang kami pergunakan, kami menambahkan P4, jadi ditambahkan di sini 3 dan 5. Kemudian kita menggunakan NumPy. Oke, di atas sebenarnya sudah didefinisikan, jadi ini tidak perlu, bisa dihapus. Kemudian kita jalankan di sini. Oke, jangan lupa untuk memperoleh koefisiennya dari sini. Oke, koefisien nilainya dari sini, persamaan ini. Oke, sudah dimasukkan poly.polynomial, kemudian ini belum saya ubah. Jadi ketika memindahkan atau merubah variabel, pastikan selalu mengecek variabel yang digunakan apakah sudah sama atau belum. Meskipun misalnya copy paste dari lain terus kemudian variabel dirubah, jadi harus dicek kembali. Oke, mari kita jalankan. Oke, diperoleh hasilnya seperti ini, yaitu Lagrange basis polynomial, di mana titik ini adalah datanya yang akan diplotkan. Oke, dan garisnya ini adalah garis polynomialnya yang bersinggungan dengan titik hitam. Oke, kemudian kita akan menjalankan rumus L-nya, apakah dia akan mengikuti titiknya atau tidak. Kalau misalnya di Scratch itu bermasalah, Scratch berarti teman-teman harus mengoding dari 0, maka pastikan mengerti tahapannya. Nah, yang ada di sini adalah kami sudah mencoba seperti ini, tapi tidak mengikuti titiknya. Oke, tapi kalau misalnya menggunakan library yang disediakan oleh SciPy, hasilnya itu sesuai dengan titik yang sudah dibuat. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah coding dari scratch, dari awal, bisa mengecek sudah sesuai atau tidak dengan library. Oke, seperti ini. Ini sudah sesuai. Jadi di sini ada yang salah dalam penggunaannya. Oke.
Ini untuk polinomialnya. Kemudian kita yang terakhir, root finding, yaitu kita menggunakan bisection method. Nah, bisection method di sini kami langsung melakukan copy paste dari buku Numerical Analysis Python. Di mana di sini ada cek sigmanya, cek bound root-nya. Kalau misalnya tidak sesuai, maka harus dicek kembali skalarnya. Kemudian mencari titik tengahnya, yaitu bisection, B di tengah-tengahnya. Kemudian dibagi dua, kemudian diabsolutkan fungsinya. Apakah kurang dari tol atau tidak. Oke. Kemudian ini pun juga sama, jika sesuai maka akan berhenti kondisinya. Oke, ini akan terus dilakukan jika tidak sesuai, masuk ke elif, kemudian masuk ke elif lagi, kemudian return kembali lagi sampai menemukan nilai yang diinginkan ketika menerapkan bisection, karena bisection itu membagi setiap seksi yang ada di dalam grafik tersebut. Dan kita akan menggunakan lambda. Lambda sama halnya dengan menggunakan def biasa atau function biasa. Hanya saja ini lebih ringkas, lebih matematis, sedangkan ini lebih pemrograman. Kemudian kita akan jalankan ini, kemudian kita akan memanggil lambda di atas ataupun function di sini. Nah, di sini ada parameter yang kita masukkan. Kemudian ada 0 sebagai functionnya, kemudian A sebagai parameter A-nya, root, B-nya adalah toleransi, A dan B adalah toleransi, dan tolnya adalah itu tadi toleransi ke titik tengahnya. Oke, di ini bisa diperbesar toleransinya. Semakin besar toleransinya, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, jika kita jalankan, maka akan diperoleh seperti ini, yang adalah nilai R-nya, kemudian nilai fungsinya seperti ini. Jadi nilainya pasti akan lebih kecil daripada nilai R, karena mencari nilai aproksimatisnya, atau nilai sekitarnya, atau kurang lebihnya, lebih rincinya lagi. Kemudian semakin tinggi R-nya, R01 dan R02, maka hasilnya akan semakin kecil. Oke, kalau misalnya kita buat lagi di sini sampai R3, maka kita bisa merincikannya lagi seperti ini, 3, ini 3, kemudian ini jangan lupa 3, kemudian kita akan panggil di sini, dan ini 3, ini 3. Dan untuk memastikan bahwa function yang kita buat itu sudah sesuai dengan lambda, cukup kita rubah ini menjadi 3 dan ini 3. Oke, jangan lupa ini juga ditambahkan R3, ini pun juga sama. Kemudian ini adalah F R03. Oke, kemudian kita jalankan, maka diperoleh adalah nilainya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Oke, jika kita plotkan seperti ini di bawah ini, maka diperoleh nilainya adalah seperti ini, maka fungsinya akan naik. Oke, di root finding masih banyak yang lain lagi penggunaannya. Metodenya selain bisection ada Newton, kemudian ada metode lagi secant, dan lain-lain. Oke, seperti itu terkait belajar numerical method. Mungkin teman-teman bisa membacanya lagi di buku yang sebelumnya sudah kami tunjukkan, yaitu buku Numerical Analysis dengan pemrograman Python. Oke, seperti itu. Terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.